Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Untuk kali ini kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Palu. Dan topik kita adalah Posalia Ribadua OG. Di obrolan budaya kita kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang akan menjadi pembicara dalam obrolan budaya. Di antaranya ada Mediantara Datu Palingga SH. Ini adalah turunan kelima Raja di Palu, ya. Kemudian juga ada Muhammad Herianto AMD selaku koordinator komunitas Historia Sulawesi Tengah. Jadi dengan dua narasumber ini kita akan mengetahui lebih banyak informasi tentang kebudayaan, kemudian hal-hal apa saja dari tradisi ataupun juga budaya masyarakat suku Kaili atau suku yang terbesar di Sulawesi Tengah, yang juga tentunya ini bukan hanya mendiami wilayah Sulawesi Tengah, karena suku Kaili sendiri, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, adalah salah satu suku terbesar di Sulawesi Tengah dan mendiami Kota Palu, kemudian juga Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, kemudian juga Kabupaten Parigi Motong, bahkan juga menyebar di beberapa kabupaten lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, yang tentunya memiliki budaya berupa kesenian, kemudian juga upacara adat, bahasa, dan juga rumah adat. Dan saat ini salah satu yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah, ya, yaitu untuk unsur budaya, rumah adat, ya, rumah adat yang disebut Soraja. Ini merupakan salah satu warisan budaya rumah adat suku Kaili di Sulawesi Tengah. Dan rumah adat ini atau Soraja ini adalah rumah panggung, ya, yang memiliki luas 368 meter persegi. Ini juga konstruksinya terbuat dari kayu dan kayu pilihan pastinya, ya. Rumah Soraja ini juga disebut dengan Banua Oge, ya. Masyarakat Sulawesi Tengah ini sudah sangat familiar dengan sebutan itu, atau Banua Mbaso, ya, dan didirikan oleh Raja Palu Yojokodi sekitar tahun 1892. Kita akan mengulik lebih awal tentang bangunan bersejarah ini, ya, sebelum kita sebelum kita lanjut lagi pada cerita-cerita lainnya yang tentunya ini berkaitan dengan historinya, ya. Baik, untuk yang pertama Tua Kamedi, ya, saya mungkin akan bertanya-tanya tentang bangunan yang saat ini menjadi lokasi kita dalam obrolan budaya, yaitu Soraja. Mungkin di awal boleh disampaikan dulu ke pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net tentang sejarah dari Soraja ini, karena banyak hal yang juga saya sempat membaca dari beberapa catatan-catatan sejarah dari Banua Oge ini. Ada Banua Oge sebutannya, ada Banua Mbaso, kemudian juga ada Soraja, ya. Ini sebenarnya yang apakah dari ketiga sebutan ini memang peruntukannya sudah seperti itu, atau sebutannya sudah seperti itu, atau memang ada sebutan khusus gitu? Oke, baik, ya. Terima kasih Tabe, terima kasih para pendengar dimanapun berada. Banua Oge ini merupakan sebuah warisan leluhur masyarakat suku Kaili, yang dimana tadi sudah dibacakan bahwa dibangun oleh Raja Palu Magau ketujuh Palu yang bernama Yojokodi. Dibangun memiliki dua fungsi, sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan di zamannya. Alhamdulillah, sekedar informasi, rumah ini kemarin mengalami revitalisasi. Salah satu revitalisasi terbesarnya sejak era medio 80, terus ke 2000-an, dan kemarin kita mengalami bencana yang maha dahsyat. Akhirnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui OPD-OPD yang terkait, alhamdulillah terjadilah revitalisasi kurang lebih hampir 9 bulan lamanya. Nah, di satu sisi rumah ini sekarang salah satu menjadi barometer destinasi wisata sejarah di Kota Palu.
Dan alhamdulillah di beberapa hari ke depan, sekedar informasi juga, insya Allah akan ada sebuah event yang berjudul Posalia Ribano Oge. Itu untuk sementara. Ya, baik. Jadi untuk sebutannya sendiri Souraja, Banua Baso atau Banua Kalau Oge? untuk di masyarakat sekitar menyebutnya Souraja. Souraja. Iya. Rumah raja. Rumah raja. Aha. Kalau di kalangan keluarga Banua Baso. Nah, biasa internal kami sebutnya rumah besar. Oh, jadi itu hanya sebutan internal keluarga Banua Baso ya. Tapi kalau ke masyarakat itu Souraja. Souraja. Nah, karena ada satu kali insiden disebut Banua Oge, ternyata si pemilik makanan atau catering ini bukan ke Banua Oge tapi ke Bone Oge. Bone Oge, Kabupaten Donggala, Tanjung Karang. Ya. Itu di 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang Akhirnya lalu. kita lebih familiarnya Banua Baso atau Souraja. Oh, baik. Kadang agak beda-beda tipis. Ya, karena kalau disebutnya Banua Oge, nanti akhirnya orang Bone Oge. Bone Oge. Padahal Banua Oge. Seperti itu. Baik. Dan ini juga untuk pemirsa dan juga pendengar RRI Net ya, bahwa menjadi bangunan yang berada di tengah-tengah atau dikelilingi ya bangunan-bangunan modern, bisa dikatakan seperti itu, masih bertahan sampai dengan saat ini. Tentu dari struktur bangunannya sendiri ini mengalami pada saat rekonstruksi dilakukan ataupun revitalisasi dilakukan ya. Adakah dari bahan bangunan ataupun tiang dari bangunan ini yang mengalami perubahan, yang awalnya mungkin kayu tertentu, karena kan sempat ada perbaikan ya. Yang pasti untuk mengganti bahan bangunan itu tidak boleh. Oh iya. Karena kalau mengganti otomatis statusnya akan berubah Kak Kanto ya. Baik. Dan tetap kayu yang sama. Yang berubah pada dasarnya adalah tiang dasar daripada tiang utama, itu semua hampir seluruh tiang bangunan mengalami kelapukan. Akhirnya diganti dengan kayu yang sama atau kayu besi. Kayu besi. Iya, karena kalau tidak diganti dengan kayu yang sama, takutnya mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke depan mengalami hal yang fatal dan bisa merusak seluruh komponen bangunan yang ada. Itu yang paling inti diganti adalah kayu dasar bangunan Souraja ini sendiri. Kemarin juga mengalami pergantian atap karena sudah hampir 40 tahun lebih atap ini tidak pernah diganti. Akhirnya diganti dengan atap yang baru. Tetap dengan seng, karena di 80-an memakai seng tapi diameternya agak berbeda. Tapi kalau dari secara bangunan originalnya ini dia memang menggunakan seng atau ada? Dulunya tidak kan tuh ya. Zaman dahulu kan ada. Zaman dahulu ada beberapa versi katanya, ada yang bilang rumbia dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita lebih gunakan seng. Seperti itu. Baik. Oke. Jadi sedikit ada gambaran ini ya untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa bangunan Souraja ini adalah bangunan yang sudah mengalami revitalisasi dan namun ya tidak merubah, tidak merubah, hanya saja mungkin dari struktur penggunaan tiang utamanya ya ini memang menggunakan kayu khusus ya, atau biasanya disebut kayu ulin ya, kayu besi ya, kayu ulin. Dan ini memang biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk bangunan rumah panggung di zaman dahulu ya. Baik, kita kan bukan hanya bicara soal bangunannya ya. Kalau mungkin ini Tua Kamedi yang paling menguasai ini ya, tapi juga menghadirkan teman-teman dari KHST ya. Kalau dari teman-teman KHST ini ya, Tua Kanto ya, melihat tentang bangunan Souraja ini ya, ini seperti apa? Tabe. Ya. Tui sampai subuh. Jadi terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat sekarang Banua Oge sebagai penanda, kalau menurut kami di historia sebenarnya ini sebagai penanda perjalanan kerajaan Palu yang kemudian hari ini kita melihat tinggalan yang bisa kita lihat ya di Banua Oge. Ini penting, Banua Oge penting karena konsep kerajaan Palu pertama memiliki istana yang ini. Sebelumnya itu ada yang disebut dengan yang di Siranindi.
Tapi dia sebenarnya bukan berbentuk istana kerajaan, tapi dia tempat pertemuan bermusyawarah. Nah, yang menarik sebenarnya Banu Oge ini saya pernah di tahun 90-an, kalau tadi dikatakan ada Banu Oge, Banu Ambaso dan Souraja, Dewan Adat Sulawesi Tengah waktu itu melakukan kunjungan ke Jakarta merevisi itu. Dulu ini sebenarnya memang disebut Banu Oge, tetapi ada kemudian yang mengatakan Dewan Adat mengatakan waktu itu ada kekeliruan kalau disebut Banu Oge, yang sebenarnya itu Souraja. Jadi kalau Banu Oge secara diartikan sebenarnya rumah yang besar, tetapi kalau dia spesifik disebut sebagai Souraja berarti ini istana raja. Nah, ini kan ada berbeda-beda juga. Kalau umpamanya di Parigi ada yang Kataba, yang di di Mautong ada Katabang. Nah, ini memang spesifik Souraja. Yang kita melihat juga sebenarnya Banu Oge ini, kalau kita bicara sekarang Palu sebagai city for all, ini adalah konsep city for all. Secara arsitektur dia tidak menggambarkan sebagai memang ciri khas Kaili murni. Dia ada Bugis, kemudian ada Banjar. Bahkan kalau kita melihat kesejarahan sebenarnya dia ini dibangun arsiteknya kan bukan orang Kaili. Dan kayu-kayu ini bukan kayu-kayu yang dari sini sebenarnya. Adapun kayu-kayu daerah yang hanya beberapa. Nah, konsep pembangunan ini sebenarnya kalau kita melihat konsep-konsep kota yang dikatakan city for all, Kerajaan Palu waktu itu sudah mengadopsi itu. Penggambaran bagaimana visi Raja Yojokodi ini kan sebenarnya dibangun tahun 1892 adalah inisiasi dari Raja Magau Yojokodi ya, Magau Palu. Bagaimana visi beliau waktu itu membuat Kerajaan Palu ini sebagai kerajaan yang terbuka, tidak lagi kalau dulu ada konsep Palili misalnya, dulu ada Kerajaan Palu dikatakan di bawah Kerajaan Bone atau Luwu atau apa. Tapi dia sudah melihat bahwa Kerajaan Palu ini mempunyai prospek untuk menjadi tempat datangnya orang-orang, kemudian tinggal menetap bersama-sama. Kemudian satu juga yang penting, kalau kita melihat ini sebenarnya bukan hanya cuma bangunannya saja, secara filosofis pembangunannya, Magau Yojokodi itu menempatkan sebenarnya kalau dikatakan benteng hidup. Bagaimana bangunan ini dibangun, tapi di sekelilingnya itu dipagari dengan orang-orang yang sakti, keluarga-keluarga orang yang sakti. Makanya kalau kita melihat sekarang, di sekitarnya ini rapat sekali rumahnya. Jadi pada waktu itu supaya tidak ada penyerangan dari daerah lain, dia akan menghadapi dulu yang benteng hidup ini. Jadi ada filosofinya ya, kenapa sampai bangunan-bangunan yang ada di sekitar Souraja ini semuanya rapat. Dan orang-orang di sekitar sini dikenal orang-orang yang sakti, orang yang, makanya kalau umpamanya nanti di Posalia saya lihat ada kontau ya. Nah, memang tidak bisa terlepaskan silat kontau itu tidak bisa terlepaskan dari Banu Oge. Ya. Karena itu konsepnya seperti itu. Konsepnya kemudian juga memang secara aturan terdahulu ya, ini memang seperti ini model bangunannya ya, dan juga melihat bentuknya ini bukan dari struktur masyarakat Kaili asli atau suku Kaili asli ya, tapi ini sudah perpaduan sebenarnya ya. Baik, luar biasa, kita banyak dapat cerita ini ya soal bagaimana konsep bangunannya. Kemudian kita bicara soal fungsi Souraja sendiri ya. Ini selain sebagai rumah raja, ini kan diketahui menjadi pusat pemerintahan. Nah, ini kalau memang seperti ini berarti segala sesuatunya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan masyarakat terdahulu ya. Terdahulu ini diatur dari rumah ini atau aksesnya dari sini. Silakan. Ya, gini. Kalau kita melihat mencermati secara saksama bangunan ini, kita lihat di depan ini ada teras yang kemudian ada lagi bagian depannya. Di situ adalah tempat raja untuk berdiri dan memerintah. Kalau kita masuk lagi ke dalam, ini kan ada connecting door. Ruangan-ruangannya saling terhubung. Jadi konsep sebenarnya bangunan ini sebagai istana atau rumah tinggal, kemudian tempat untuk Magau tinggal,
berhuni di sini ya, iya. Jadi ini sekaligus sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita melihat terasnya ini kan agak luas ya. Agak luas. Jadi di beberapa dokumen kami dapatkan bahwa disinilah tempat untuk melakukan musyawarah, duduk untuk melakukan memutuskan hal-hal yang baik untuk Ngata lah. Kalau kita ada libu Maradika, libu Ngata ya, dia di sini. Jadi dia sebenarnya Banu Oge ini kemudian berfungsi ganda. Dia bukan cuma rumah tinggal, rumah tempat pemerintah, tapi juga tempat bermusyawarah di sini. Oh, itu makanya dikatakan bahwa dari sini adalah semuanya asal dari sumber pemerintahannya ya. Baik, kita akan tahu lebih jauh lagi ya tentang Sauraja ini. Kemudian disinggung di awal sama Tua Kamedi bahwa ada sebuah acara besar ya yang akan dilaksanakan di tempat ini, dan itu akan kita ketahui nanti setelah kita akan lanjutkan obrolan di waktu berikutnya. Kita akan break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Budaya RRI Palu. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Anugrah. Saya Kepala Seksi Layanan dan Informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu. Kalau kita melihat keberadaan Banua Oge atau Soraja ini tidak lepas dari arsip. Jadi kalau kita berbicara warisan budaya, arsip merupakan salah satu bagian dari warisan budaya juga. Sebagaimana kita lihat di dalam itu masih banyak tersimpan arsip-arsip foto peninggalan dari ke raja-raja sebelumnya. Di situ kemudian juga ada silsilah. Di situ kita bisa banyak belajar tentang sejarah peradaban Kerajaan Palu itu sendiri melalui arsip. Untuk pembaharuan itu lebih ke fasilitas saja, sarananya, kemudian media informasinya terkait promosi supaya pengunjung lebih banyak lagi datang ke Banua Oge atau Soraja. Sebenarnya kalau di foto-foto itu tertera ya itu harusnya juga dilengkapi lagi dengan narasi di foto tersebut agar supaya guide yang meng-guide nanti pengunjung itu tidak terlalu terbebani dengan narasi. Itu sudah dilengkapi narasinya di bawah foto, itu harusnya untuk kedepannya harus dilengkapi lagi. Koleksi foto-foto atau arsip-arsip di Banua Oge ini juga ada, bisa kita akses juga lewat Dinas Kearsipan, di kantor Dinas Kearsipan sendiri, karena di Dinas Kearsipan ini khususnya di Dinas Kearsipan Kota Palu sudah disediakan berupa galeri arsip. Jadi di situ kalau misalnya belum sempat datang mengakses di Banua Oge, bisa juga langsung ke Dinas Kearsipan Kota Palu untuk melihat foto dan arsip. Digitalnya ada juga, kita ada namanya jaringan informasi kearsipan, ada aplikasinya, itu bisa kita masuk ke dalam juga. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya dan masih kita membahas tentang sesuatu yang bersejarah di Sulawesi Tengah, yaitu bangunan Banua Oge ya. Karena memang kita bicara soal ini, menyinggung juga soal acara besar ya, Posalia. Ini kan Posalia ini arti atau maknanya adalah pesta ya, pesta di rumah raja. Di rumah raja ya, baik, atau di Banua Oge ya. Dan kita akan lanjut lagi obrolan kita yang sempat ada jedah tadi ya, karena memang disebutkan juga dari komunitas histori ini bahwa ada beberapa dari bentuk arsitektur dari bangunan Banua Oge ini ya, berdasarkan pengetahuan lokal ya, dan juga kondisi lingkungan setempat, ini menyebutkan bahwa Soraja atau Banua Oge atau Banua Mbaso ini kan dibagi dalam beberapa bagian ya, beberapa bagian. Ada yang namanya itu Lonta Caravana ya. Nah itu apa itu? Lonta Caravana tuh dikenal lebih kepada ruang bagian depan. Ruang bagian depan. Berarti bukan ini ya, di dalamnya ya? Di dalam ya, oke. Berarti kita menjelajah ke bagian dalamnya lagi nih ya pemirsa dan pendengar RRI Net. Kemudian selain bagian dalam, kemudian juga ada Lonta Tatangana atau ruang utama. Ruang utama atau ruang tengah. Nah itu biasanya dipergunakan keluarga atau menerima tamu atau seperti apa? Yang pasti ruang tengah ini menjadi satu ruang utama untuk
ya bisa menerima tamu-tamu utama, bisa membicarakan hal-hal yang sifatnya prinsipil, dan betul-betul ya hal-hal persoalan kekerajaan dibahas di tempat tersebut. Kalau bicara soal yang berkaitan dengan masyarakat banyak, mungkin di bagian luar ya, bagian luar seperti yang dijelaskan oleh teman-teman dari histori tadi. Kemudian juga ada Lonta Rarana, ya, atau ruang bengon atau ruang paling belakang. Ruang paling belakang. Di belakang itu ada avu, dapur. Terus ada tempat buang air besar, tempat mandi dan gudang. Dan ada memang satu ruangan itu dia semi outdoor, tidak ada sama sekali atap di bagian atas, dan posisi lantainya itu ada ada jarak. Ada jarak. Iya, sebagai tempat mencuci, dan konon dulu sebagai pada saat raja meninggal bisa dimandikan di tempat tersebut, karena berhubung rumah ini rumah kayu yang memang memiliki ruang yang tidak punya sedikit pun celah apalagi di lantainya. Akhirnya di ruangan tersebut dijadikanlah tempat untuk mandi raja pada saat dia wafat. Artinya lebih kepada multifungsi, seperti itu. Baik. Nah, kita menyinggung soal sebuah acara besar ya, yang akan, karena Ketua Kemedi juga di awal sudah menyinggung soal itu rencananya ya di tahun ini. Iya, tahun ini ada beberapa acara yang akan dilaksanakan di kegiatan tersebut. Apa saja yang pasti ada Notutura. Notutura juga kita kerjasama dengan tuaka-tuaka di komunitas Historia Sulawesi Tengah. Terus ada lomba mewarnai Souraja, lomba fashion dalam bentuk dalam bentuk baju adat Sulawesi Tengah. Ada lomba tari kreasi, UMKM tradisional khususnya yang berada di wilayah situs cagar budaya Bano Oge Souraja. Dan beberapa penampilan kesenian lainnya. Baik. Kalau ditanya kenapa sampai kegiatan ini dilaksanakan, apakah ada alasan tertentu? Yang pasti alasannya bagaimana orang-orang bisa datang berkunjung di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah modernisasi, bahwa situs cagar budaya Bano Oge Souraja bukan hanya digunakan pada saat momen-momen adat, tapi ada momen-momen lain yang bisa menjadi salah satu pemancing untuk bisa berkunjung ke Kota Palu. Seperti itu. Dan insya Allah nanti akan melibatkan juga para seniman-seniman pastinya budaya Sulawesi Tengah ya, dari komunitas histori ini, Tok Anto ya. Ini melihat acara yang akan dilaksanakan. Ini akan dilaksanakan di rumah raja gitu ya, bangunan yang memang sebenarnya ini dilindungi gitu ya. Kalau dari teman-teman Historia sendiri melihat ini menarik. Diksi Posalia ini sebenarnya diksi yang tua, yang kalau kita memaknai Posalia ini sebenarnya bukan sembarang, dia lebih ke pesta rakyat sebenarnya. Dan Posalia ini tidak semua orang untuk melaksanakan, biasanya rumah kerajaan, acara kerajaan. Nah, beda dengan Posusa, Bago, itu beda. Posalia ini melibatkan banyak orang, kemudian biasanya kalau kita melihat secara historis, Posalia ini kan melibatkan kerajaan-kerajaan lain kalau dulu. Bahkan kalau kita mencoba mengulik bagaimana hubungan antara Sigi dengan Palu, kerajaan Palu waktu itu kan ada peristiwa yang tidak menyenangkan pada saat Posalia. Jadi di Posalia itu sebenarnya yang diundang dengan yang mengundang itu memperlihatkan kehebatan biasa. Jadi bukan cuma mereka datang kemudian saling berbicara, biasanya membawa pasukan. Bahkan waktu itu kalau kita melihat ada ketersinggungan antara Raja Sigi dengan Palu karena ya begini, pinang kan kalau kita orang Kailin kan ada Pombekanganga kan. Jadi setiap dia datang untuk sebelum bicara itu pasti diberikan ini. Nah, itu kalau dia berkenan dia akan memakan, kalau dia tidak berkenan dia tidak akan memakan. Itu tandanya dia lagi bermusuhan. Sebenarnya menarik budaya-budaya ini diangkat, tetapi ada catatan-catatan sebenarnya yang kemudian jangan kita tampilkan di bagian-bagian untuk menunjukkan apakah saya berkompromi atau saya tidak berkompromi, itu jangan ditampilkan sebenarnya. Tapi yang penting adalah Posalia ini sebenarnya pesta rakyat. Hari ini dibuat Posalia itu sebenarnya untuk semua orang, bersenang-senang untuk semua orang. Apalagi kalau
kalau dibuat di Soraja, di Banu Oge, ini memang harusnya dari dulu. Apalagi kalau kita melihat Kota Palu hari ini kan lambangnya itu kan sebenarnya ada lambang Soraja. Iya. Nah, kenapa tidak dari dulu sebenarnya Posalia ini dibuat? Tapi ya daripada tidak dibuat, terlambat tidak apa-apa juga lah. Yang penting ada. Artinya berbuatlah walaupun itu mungkin sudah dianggap terlambat ya, tapi daripada tidak sama sekali tidak sama sekali. Dan memang banyak hal nanti yang akan bisa disaksikan juga oleh masyarakat umum, dan ini juga kegiatan yang bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Kota Palu, tapi juga mengajak masyarakat yang ada di luar Kota Palu ya. Oke, dalam catatan sejarah Posalia sendiri ya, ini mungkin boleh disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net dari kelompok histori. Begini, sebenarnya yang saya katakan tadi, Posalia ini sebenarnya bukan cuma orang yang di sekitar, dia akan mengundang kerajaan-kerajaan lain. Poinnya sebenarnya, kenapa tidak ini jadikan event wisata untuk destinasi wisata pemerintah Kota Palu? Kalender of event. Ya, kalender wisata ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya mengangkat kembali Posalia ini bukan cuma mengangkat diksinya, diksi tuanya Posalia ini, tetapi membuat dia sebagai suatu branding kota. Sekaligus sebenarnya mengangkat bahwa kita masih punya tinggalan sejarah yang mungkin kita lupakan hari ini. Baik. Kita lupakan secara walaupun ini sudah ditetapkan, tapi kan kita tidak pernah walaupun itu ada di lambang Kota Palu ya, kita tidak pernah membicarakannya dia secara masif. Kira-kira seperti itu. Ini kan acara besar ini ya, acara besar yang dimana bisa digambarkan seperti semacam pesta rakyat gitu ya. Artinya bukan acara biasa yang melibatkan beberapa pihak. Bicara soal acara besar, pasti kita bicara soal pendanaan dari acara ini ya. Ini melibatkan siapa saja? Apakah ini memang ada pihak-pihak terkait yang dilibatkan ya untuk istilahnya pendanaan dari acara ini, seperti itu? Oke, untuk pendanaannya yang pasti dari stakeholder terkait, tepatnya Dinas Pariwisata Kota Palu. Itu ada berupa dana sporting, sisanya itu dari swadaya-swadaya kepanitiaan, baik dari keluarga sendiri maupun masyarakat sekitar, untuk menumbuh kembangkan rasa kepemilikan bahwa ini bukan hanya milik ABC tapi milik semua. Milik semua. Seperti itu. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan sama Toa Kamedi ini ya. Toa Kamedi ini kan keturunan kelima yang menjadi bagian terpenting juga dari bangunan Soraja ini sebagai pengelolanya. Kemudian kalau bicara soal posisi dari pengelola Soraja ini ya, ini apakah memang dipilih secara adat, kemudian dipilih secara keluarga, atau bagaimana prosesnya sampai dipilih ini keturunan yang berhak untuk mengelolanya? Yang pasti seiring berjalannya waktu proses alam itu terjadi. Saya tidak meminta dan saya tidak memberikan sebuah hal-hal yang ingin menguasai rumah, tetapi kembali lagi alamlah yang memilih saya untuk mengelola rumah ini. Karena sejak kecil tumbuh besarnya di sini, akhirnya nenek sempat pesan, nenek terakhir yang saya dapat, Puara Haji Andi Ratu Parampasi, dia mengatakan, "Komimu ngenana urusi banon totuata." Artinya komilo nak yang akan mengurus rumah ini ke depan. Secara alam bawah sadar saya tidak sadar apakah ini pesan yang akan saya jalankan atau tidak. Ternyata saya jalankan sampai hari ini. Nah, dari segi keadatannya juga alhamdulillah para orang-orang tua mempercayakan untuk dikelola oleh saya beserta teman-teman yang lain, di bawah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu dan di bawah garis koordinasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi diputuskan itu sejak kapan dan masa pengurusannya ini sampai kapan? Oke, kalau untuk di internal keluarga sih insya Allah sampai hayat di kandung badan. Wah, berarti cukup lama ya? Cukup lama. Kalau untuk di kota sendiri tergantung SK, tergantung siapa usernya, tergantung siapa gadisnya.
Seperti itu, Kakak. Seperti itu. Siap. Baik. Jadi memang ada beberapa hal ini juga tentunya dalam kepengurusan bangunan bersejarah atau dikelola oleh turunan langsung ini kan masyarakat perlu tahu itu ya. Dan mungkin juga kalau dari teman-teman komunitas histori ini Ya, menarik tadi pertanyaan untuk media. Jadi orang Kaili itu ada yang disebut Mbah Muli, Mbah Sosorana. Ya. Jadi umpamanya raja, dia punya anak 3. Tidak pasti anak pertamanya itu jadi raja. Akan ada seleksi alam. Ya. Jadi bukan dia tidak menjamin ya. Iya, itulah orang Kaili. Kalau mau bilang hari ini sampai subuhnya kita ini di sini sebelumnya ini kan ada paman ya. Iya, paman yang sudah almarhum. Tetapi waktu itu kami sebenarnya tidak banyak berinteraksi dengan beliau. Justru sebaliknya banyak berinteraksi dengan saya kalau di keseharian memanggil Pua beliau ini karena secara kepangkatan keluarga turunan raja memang seperti itu ya. Kalau di selatan kan itu ada sebutan Andi ya. Iya. Jadi seperti itu. Uniknya orang Kaili itu seperti itu. Jadi tidak harus sebenarnya mereka itu akan ada seleksi alam dalam kehidupannya. Bahkan seorang yang bapaknya umpamanya, mohon maaf ya, kalau dalam upacara-upacara adat itu menabuh gimba. Nah, turunannya akan seperti itu. Jadi di upacara-upacara adat, turunannya ini karena dia dari dulu dari atasnya dia begitu. Atau ya seperti itu. Ya kalau dia atasnya memang seorang bangsawan ya dia kasih bangsawan gitu, seperti itu. Ada tadi disebutkan itu ada Posusa ya, kemudian Posusa, kemudian Bago dan ada juga Posalia. Itu apa yang membedakan itu? Ya, kalau Posusa ini kan sebenarnya seperti kita hajatan perkawinan. Dialek saja beda dengan Bago. Ini. Dialek saja. Bago. Tapi kalau Posalia ini dia spesifik sebenarnya ke keluarga bangsawan biasanya, atau ngata. Jadi dia lebih luas. Makanya tadi saya katakan di awal, kenapa tidak hari ini kalau umpamanya ulang tahun kota atau dilekatkan diksi Posalianya. Ya mungkin juga bisa sekali-sekali ya ulang tahun kota diadakan, dipusatkan di Banu Oge supaya kita lebih cinta terhadap tinggalan sejarahnya kita. Tapi itu sudah pernah diusulkan atau menjadi rencana ke depan ini? Kalau untuk usulan belum, tetapi untuk kegiatan-kegiatan bentuknya bersinggungan dengan pemerintah sudah sejak dari lama. Tapi kembali lagi siapa usernya, siapa yang mengambil kebijakan, semua kembali kepada hal tersebut. Baik. Oke. Baik, kita ingin mengetahui lebih jauh lagi ya, dan banyak hal juga yang harus diketahui tentang rencana pesta rakyat akan dilaksanakan ini ya. Acaranya apa saja, dimulai acara apa, kemudian berapa lama acara ini dilaksanakan. Kalau pesta rakyat itu kan tidak hanya cukup sehari biasanya ya, bisa beberapa hari gitu ya. Kita akan cari tahu lebih jauh lagi. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net, tetaplah bersama kami. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai.
Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita kembali lagi dalam obrolan budaya dan kali ini kita sudah masuk pada segmen yang paling akhir ya. Tapi ada beberapa hal juga yang harus kita perjelas lagi dari acara Posalia Ribanua OG. Acara adat khusus. Ini kalau kita bicara soal pesta besar berarti kita bicara soal detail acara dulu nih ya. Detail acara di mana adakah acara adat khusus yang akan dilaksanakan dalam event ini atau seperti apa? Yang pasti sebelum semua prosesi dilaksanakan ada sebuah bentuk potahalele, molabe. Iya, di sore hari insya Allah pada asar itu mengumpulkan berbagai macam tokoh masyarakat. Itu berarti tokoh Kamis pemuda. sore? Bukan, Jumat sore. Jumat sore. Oke, baik. Molabe sekaligus dengan tablik akbar. Nah, karena biar bagaimana hubungan adat dan agama ini tidak boleh dipisahkan. Baik.
Insya Allah itu salah satu acara intinya sebelum opening ceremony malam harinya. Jadi itu adalah acara khusus yang memang ini dihadiri oleh masyarakat atau Ya, hanya insya Allah keluarga keturunan raja saja? Insya Allah dari kaum Habaib. Ya. Dihadiri, insya Allah tidak ada kendala dari Habib Ali Al-Jufri, tokoh adat Kota Palu, Dewan Adat Kota, Lembaga Adat Kelurahan, dan Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, insya Allah tidak ada halangan. Baik. Seperti itu. Dari Tua Kanto ini ya, komunitas Historia ini pernahkah menemukan atau adakah acara yang sama yang dilangsungkan di wilayah lain atau di wilayah Sulawesi Tengah yang juga mungkin masuk dalam lingkup keluarga kerajaan? Karena kan di Sulawesi Tengah ini kan bukan hanya di Kota Palu ini saja ya, tapi ada di Donggala, ada di Parigi Mautong. Nah, ya acara-acara seperti ini banyak kesamaan, mungkin hanya beda-beda nama saja ya. Tapi kalau di Siposalia ini biasanya sama dengan Sigi sama. Parigi juga hampir sama karena sama menggunakan bahasa hanya dialeknya saja yang beda. Ada di sana mungkin di sini Ledo, Tara, Rai dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya biasanya sama, bentuk-bentuknya sama. Bahkan kalau kita melihat itu dulu sebelum pusat kerajaan Palu di sini waktu di Siranindi, itu ketika bahkan sebelum menentukan batas-batas wilayah itu semua datang ke Siranindi misalnya. Di situ berkumpul, sebelumnya dibuat posalia dan di dalam posalia itu membicarakan batas-batas itu. Tetapi yang saya katakan tadi juga di dalam posalia itu ada 1-2 insiden biasa yang kemudian yang akhirnya membuat perang. Tapi kan catatannya hari ini kan kita mengangkat posalia bukan dari segi negatifnya itu, tapi kita menumbuhkan kelokalan kita ini kan penting sekarang. Kira-kira poinnya di situ. Baik. Nah mungkin ini juga dari Tua Kamedi ya. Kalau kita bicara soal acara-acara yang memang ini khusus melibatkan keluarga-keluarga kerajaan. Nah ini undangan yang hadir ya, apakah ini juga mengundang misalnya keluarga dari kerajaan, karena kan pasti punya banyak kaitannya juga ya dengan keluarga-keluarga kerajaan yang ada di luar Sulawesi Tengah. Apakah mereka menjadi bagian dari undangan acara ini? Yang pasti kami insya Allah mengundang tamu-tamu penting lah ya. Tampo Bada Rayon Palu, keluarga Bada, terus keluarga dari teman-teman komunitas Jawa, terus Minahasa, dan ada beberapa keluarga dekat yang akan diundang. Seperti yang pasti 3 kelompok ini insya Allah hadir dengan pakaian khasnya masing-masing. Ada hubungan khusus kah? Yang pasti secara emosional selaku tuan rumah harus mengundang tamunya untuk hadir di dalam rumahnya sendiri seperti itu. Jadi mewakili, karena Sulawesi Tengah sendiri ini yang mendiami bukan hanya masyarakat Kaili ya, tapi sudah ada masyarakat besar dari Jawa misalnya, dari beberapa suku yang ada ya. Baik, dari komunitas Histori, di akhir perbincangan kita mungkin harapannya ke depan ini bukan hanya untuk bagaimana keberadaan dari Soraja ini ya, dari mungkin harapannya dari pemerintah juga seperti apa ya untuk ke depannya dari bangunan yang mempunyai histori yang sangat luar biasa. Saya pikir begini, ini langkah besar orang-orang muda, saya menyebut orang-orang muda di Kota Palu, yang mungkin sekarang sudah semakin melek dengan budaya. Nah, harapannya sebenarnya Banuoge ini bukan cuma ada di lambang Kota Palu yang kita hari ini, tetapi juga ada di hatinya kita orang Palu, kira-kira seperti itu. Dari Tua Kamedi? Ya, yang pasti harapannya kepada pemerintah, di mana langit dipijak di situ langit, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Yang pasti kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari jejak-jejak peradaban masa lampau. Dan juga ini adalah budaya dan menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah ya. Seperti itu. Bangunan ini masih ada. Artinya ini perlu dijaga, perlu dilestarikan, dan hari ini memang
kalau kita bicara soal kebudayaan, semakin kesini ya masyarakat tuh semakin paham dan sadar sebenarnya ya akan beberapa hal berkaitan dengan peninggalan budaya. Jadi hari ini seperti yang disampaikan oleh komunitas histori bahwa masyarakat kita semakin lebih mencintai yang namanya kebudayaan, termasuk juga dari komunitas Historia Sulawesi Tengah sendiri ini menekankan pesan kepada masyarakat Kota Palu dan juga masyarakat secara luas ya, hargai budaya kita, cintai kebudayaan kita, apalagi peninggalannya ya. Dan juga Tuaka Medi sudah menyampaikan pesan, dan mungkin juga untuk Posalia yang akan diadakan nanti, harapannya dari acara tersebut? Yang pasti harapannya untuk Posalia, bagaimana generasi-generasi muda itu tidak apatis dengan sebuah event-event budaya dan bisa menjadi sebuah bentuk penyelamatan kepada generasi ke depan, bahwa inilah kebudayaan kita, inilah yang perlu kita lestarikan, bukan hanya budaya-budaya Western, budaya Korea, tapi ada yang betul-betul budaya yang ibumu kandung sejak dahulu kala, seperti itu. Baik, demikianlah perbincangan kita pada segmen obrolan budaya untuk kali ini, produksi dari RRI Palu langsung dari Sauraja yang merupakan cagar budaya dan juga tempat tinggal Raja di Palu. Kita sudah berbincang bersama dengan komunitas Historia Sulawesi Tengah, kemudian juga kita sudah berbicara dan mendapatkan banyak sekali informasi dari keturunan kelima ya. Jadi banyak hal terkait dengan sejarah yang ada di masyarakat Sulawesi Tengah juga yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dalam segmen obrolan budaya kali ini, produksi RRI Palu. Akhirnya saya Umi Kalsum Jawas dan juga kedua narasumber kita, terima kasih Tuaka Medi ya dan juga Tuaka Anto ya sudah berbincang bersama dengan RRI Palu dan juga membagikan banyak sekali informasi kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk seluruh tim yang sudah bertugas ya. Dan yang paling penting adalah luar biasa support yang diberikan. Akhirnya kami tim kerabat kerja obrolan budaya, penanggung jawab Kepala RRI Palu dan juga koordinator siaran, kemudian juga koordinator teknik mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.